You guys having fun at the convention? But we haven't seen you in months. What happened to your eye? Somebody found me at the game. What game? The one you missed. Sebuah film yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto dan dibintangi oleh Bob Odenkirk. Ada juga Connie Nielsen dan Sharon Stone, guys. Film ini adalah sequel dari film pertama, guys, di tahun 2001. Tahu nggak film apa ini? Ya, Nobody 2. Hai guys, welcome to Strike Movie. Hari ini aku mau sharing sebuah cerita dari sebuah film yang sangat kita banggakan karena film ini adalah film besutan dari sutradara Indonesia Timo Tjahjanto, dan sampai hari ini aku tag video ini dari teman data yang aku dapat ada sekitar 40 juta dolar keuntungan dari film ini, guys. Nobody 2 adalah film yang tayang di tahun 2025 ini Agustus secara global di bioskop dan saat ini masih tayang di beberapa platform film, guys. Oke, film Nobody 2 ini dibintangi oleh Connie Nielsen, ada Bob Odenkirk, ada juga Sharon Stone dan juga beberapa pemain-pemainnya, guys. Film ini bermula dari sequel kedua ini, guys, ya. Bermula ketika si Hutch Hansel ini berhutang besar pada seorang mafia gitu kan, karena dia gagal merampok. Tetapi ketika dia sedang berusaha untuk keluar dari sebuah tugas dan juga sebuah keinginan dari beberapa orang, dia ingin bersama keluarganya berlibur di sebuah kota, guys, kota kecil, dan di sana bermula konfliknya terjadi, guys, di mana si Hutch Hansel ini awalnya dia hanya berkonflik sama seorang preman kecil gitu kan, tapi preman ini berurusan sama seorang sheriff licik, di mana dia juga berkolaborasi atau berteman dengan seorang mafia sadis, guys. Lah, semua berawal ketika satu keluarga ini bertemu di film itu di sebuah kota itu semua lancar ketika si anaknya si Hutch Hansel ini dia nggak menggoda cewek ya, dia sedang main di time zone gitu kan, dia dapat tiket, lalu tiketnya kasihkan seorang cewek itu, lalu cewek itu punya pacar, nggak terima, lalu ada keribuan di situ, guys. Dari situlah baru ada ketemu sama seorang sheriff sama pihak kepolisian, dan sheriff itu ternyata sheriff yang licik, di mana dia ingin balas dendam sama si Hutch Hansel ini, guys, karena mafia yang berhubungan sama dia itu juga ada dendam sama dia. Dari situlah konfliknya dimulai, guys. Si Hutch Hansel ini awalnya dia sama keluarganya, lalu ketika konfliknya mulai beruncing gitu kan, lalu keluarganya dia ungsikan kembalikan di rumahnya, guys. Sebenarnya bukan rumah tapi diungsikan di sebuah tempat, guys. Tetapi si Hutch Hansel ini berusaha untuk mengakhiri konflik ini sendirian. Tetapi dia mengajak beberapa orang seperti temannya dia yang dia ajak untuk menolong dia, dan singkat cerita si Hutch Hansel ini menggiring gitu kan beberapa sheriff ini dan juga mafia ini ke sebuah taman hiburan. Ya, di situ lebih tepatnya dia menggunakan taman hiburan itu untuk menjebak kelompok ini untuk dia selesaikan masalahnya, guys, karena dia sendiri berhutang kepada seseorang karena dia dulu merampok tapi gagal gitu kan. Tetapi konflik ini dijadikan sebuah masalah bagi mereka kepada Hutch Hansel ini, guys, dan saya kira Hansel mengajak dua temannya dalam menyelesaikan masalah ini, dan dia menggiring si sheriff itu dan juga mafia ini ke sebuah tempat hiburan seperti Dufan, itu misalnya seperti Dufan tapi lebih kecil lagi di situ. Lalu dia membuat sebuah jebakan, entah itu granat, lalu juga ada beberapa jebakan yang mematikan di situ, guys, sehingga mereka yang mengepung Hutch Hansel dan temannya ini bisa mereka tumpas, guys. Lah, film ini berkonflik di situ, guys, di kota itu, dan akhirnya si Hutch Hansel ini juga sebenarnya dia di akhir konflik ini dia sedang berantem sama bosnya mafia ini, guys. Dia hampir kalah, tapi plot twistnya adalah Becca, si istri dari Hutch Hansel ini datang ke tempat itu dan menolong Hutch Hansel ini, guys. Nah, akhirnya bos mafia ini bisa dibunuh dan akhirnya happy ending ya, dimana film ini secara konflik sudah selesai karena si Hutch Hansel ini sudah bisa menyelesaikan konflik sama mafia itu dan juga sheriff itu, lalu juga sebagai seorang bapak dia juga bertanggung jawab kepada istri dan juga anak-anaknya, guys. Dan ini film yang bagus, aku juga sangat appreciate ya, karena ini adalah film film yang dibesut oleh saudara Indonesia Timo Tjahjanto yang sangat keren. Dia bisa menghype sebuah film Hollywood Amerika yang
keren banget. Nobody 2 ini banyak konflik, banyak adegan seru, film action yang sangat keren karena banyak laga berantem yang sangat-sangat keren, lalu juga komedi yang cukup gelap juga, lalu juga sangat keren. Ini film yang bagus banget. Jadi kalau secara value ya pertama jelas ya, ketika kita punya masalah sama seseorang ya kita harus selesaiin itu semuanya agar nggak berlarut di masa depan. Kalau kita sebagai seorang bapak, kita juga harus bertanggung jawab kepada istri dan anak kita guys. Ini sebuah film yang sangat bagus ya, sangat bagus sekali, karena aku juga bangga seorang sutradara Indonesia Timo Tjahjanto bisa membesut sebuah film sebagus ini guys. Jadi buat teman semua yang belum nonton film Nobody 2, sequel dari film pertama Nobody yang ditayang tahun 2021, di tahun ini tahun 2025, dan Nobody 2 yang tayang di bulan Agustus kemarin, dan juga masih tayang di beberapa platform film guys. Jadi jangan lupa nonton film Nobody 2. Aku Yos pamit, stay positive, keep spike and ciao.